Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat YouTube, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mudah dan singkat untuk melakukan mandi besar atau mandi wajib. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi yang digunakan untuk mensucikan diri kita dari haid, dari nifas, atau dalam kondisi junub. Nah, ada sekitar 6 atau 7 langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, jika sahabat YouTube itu mau mandi, kok kebetulan lupa atau mungkin tidak hafal langkah-langkahnya, nah sahabat YouTube bisa melakukan 2 hal pokok ini yang disebut rukun mandi wajib atau rukun mandi besar. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, niat ini bisa digunakan untuk semua mandi wajib atau mandi besar. Bisa untuk haid, nifas, atau junub. Akan tetapi jika sahabat YouTube tidak hafal niatnya dengan menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, saya berniat mandi besar atau mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Niat ini bisa dilakukan dalam hati atau bisa juga dikeraskan. Yang paling penting, ketika melafalkan niat, hendaknya kita sambil melakukan aktivitas tersebut. Kalau mandi, berarti sambil berniat kita sambil menuangkan air ke salah satu bagian tubuh kita. Misalnya ya, kita mengambil air sambil berniat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Boleh bagian manapun yang disiram pertama kali, boleh bagian tubuh atau kepala atau tangan, boleh manapun ya. Jadi yang perlu diingat adalah sambil berniat kita sambil mengguyurkan air ke salah satu bagian tubuh kita. Kemudian langkah yang kedua adalah meratakan air ke seluruh permukaan tubuh bagian luar. Nah, apa saja yang perlu dibasuh atau dibasahi ketika kita melakukan mandi wajib? Nah, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati menyatakan bahwa organ yang wajib dibasuh pada saat mandi junub adalah semua anggota tubuh yang tampak, yaitu permukaan tubuh, rambut, atau bulu yang tumbuh pada permukaan tubuh. Selain itu, kemaluan perempuan saat berjongkok, termasuk kulit di balik kuku, kulit yang pecah pada luka, dan permukaan di balik kulup laki-laki. Semua organ di atas wajib dibasuh saat mandi junub. Jika ada benda yang menghalanginya dari air, maka ia harus disingkirkan. Kalau air terhalang pada kulit oleh sesuatu, seperti lilin atau kotoran di balik kuku, maka mandi tersebut tidak sah. Kalau seseorang membersihkan kotoran itu setelah mandi, maka tempat kotoran tersebut perlu dibasuh lagi. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mandi yaitu lipatan-lipatan tubuh bagi orang yang gemuk, lipatan di balik payudara, rongga telinga bagian luar, dan telapak kaki,
juga harus basah oleh air. Nah, ternyata mudah kan cara melakukan mandi besar atau mandi wajib? Hanya 2 langkah. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sahabat muslimah, di video kali ini saya akan mempraktikkan tata cara mandi haid sesuai sunnah. Pada umumnya tidak begitu ada perbedaan antara mandi junub, mandi haid, mandi nifas, ataupun mandi wiladah. Yang membedakan di antara mandi-mandi tersebut itu terletak pada niat dan lebih kepada anjuran-anjuran di dalamnya. Misalnya, pada mandi junub, seorang wanita yang mempunyai rambut yang tebal dan panjang, kemudian seringkali mengikat atau mengepang rambutnya, maka diperbolehkan untuk tidak membuka ikatan rambut tersebut ketika mandi. Jadi cukup mengguyur, kemudian menyela-nyela rambutnya saja hingga airnya bisa menyentuh kulit kepala. Akan tetapi berbeda dengan wanita yang bersuci dari haid, itu lebih dianjurkan untuk mengurai rambutnya. Kenapa demikian? Karena intensitas mandi junub bagi seorang wanita itu diperkirakan lebih sering daripada wanita yang bersuci dari haid, apalagi seorang pengantin baru. Maka ini adalah bentuk keringanan Islam untuk wanita tersebut. Sedangkan kalau mandi haid itu kan biasanya dilakukan setelah kita suci dari haid, yang mana lamanya sekitar antara 7-8 hari, dan baru kita melaksanakan mandi wajib tersebut. Sehingga bagi wanita yang bersuci dari haid lebih dianjurkan untuk memperhatikan kebersihannya dengan mengurai rambutnya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah untuk wanita yang bersuci dari haid itu lebih dianjurkan memakai atau mencampurkan wangi-wangian di dalam air yang dipakai untuk mandi. Kalau pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah menganjurkan untuk mencampurkan daun bidara ke air yang akan dipakai wanita yang mau bersuci dari haid. Akan tetapi kalau sekarang kita kesulitan untuk menemukan daun bidara, kita bisa menggantinya dengan sampo atau sabun. Kemudian di sini saya juga akan mempraktikkan tata cara mandi haid menggunakan air yang tidak banyak, secukupnya saja, di mana air di dalam bak ini itu kurang dari 2 kula. Jadi sebenarnya untuk bersuci kita tidak harus menggunakan air yang banyak atau kita tidak perlu boros. Justru Islam menganjurkan untuk berhemat. Jadi dengan air sedikit pun kita juga bisa bersuci dengannya. Lalu bagaimana nanti hukum percikan-percikan yang memercik ke air ini? Kan air ini kurang dari 2 kula. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa selama percikan-percikan ini tadi tidak lebih banyak dari jumlah air yang kita gunakan untuk bersuci, dan selama percikan-percikan ini tadi tidak merubah warna, rasa maupun bau dari air ini, air yang kita gunakan untuk bersuci, maka itu tidak apa-apa dan hukumnya masih boleh digunakan. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke praktiknya ya. Cekidot. Tata cara mandi haid. 1. Mencuci tangan 3 kali. 2. Membersihkan kemaluan. Dalam hal ini bisa membersihkan kemaluan dari aktivitas sesudah buang air kecil atau buang air besar. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Berwudu dengan sempurna.
5. Membilas kepala dan menyela-nyelanya sambil membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. 6. Meratakan air ke seluruh tubuh. Tujuh, memakai sampo dan sabun secukupnya. Penting, sampo dan sabun hendaknya dipakai setelah air merata ke seluruh tubuh. Hal itu untuk berhati-hati agar air yang membasahi tubuh kita terlebih dahulu adalah air murni, bukan air yang tercampur dengan sampo atau sabun. Terakhir, bisa menutupnya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.